Pelunasan hutang atau menghadapi lilitan hutang, biasanya masalah keuangan memang menjadi salah satu hal yang serius dan berpengaruh bagi siapa saja, termasuk para artis tanah air. Kehidupan mereka yang mewah dan glamor tidak menjamin mereka terbebas dari hutang. Sederet artis berikut ini nyatanya memiliki hutang hingga miliaran rupiah. Bahkan karena hutang, ada yang harus berurusan dengan polisi hingga ingin bunuh diri. Duh, ngeri juga ya. Biar nggak penasaran, berikut ini adalah 8 artis Indonesia yang terlilit hutang hingga miliaran. Jeremy Thomas. Meskipun sudah puluhan tahun malang melintang di industri hiburan tanah air, aktor senior sekelas Jeremy Thomas aja sempat terlilit hutang. Hutang Jeremy Thomas ditaksir mencapai 45 miliar rupiah. Kasus hutang tersebut berasal dari penipuan jual beli aset Villa Kirana di Bali yang dilakukan oleh Jeremy Thomas kepada warga negara asing bernama Alexander Patrick Morris. Di mana pada tahun 2016, villa tersebut di-pay-stole oleh Morris yang nilainya 45 miliar rupiah. Lalu Jeremy hanya menjual dengan harga 17 miliar rupiah. Namun hasil penjualan tersebut sampai ke tangan Morris. Malahan ayah Valerie Thomas ini justru mengelabui kliennya dengan menjual villa tersebut kepada pihak lain tanpa pemberitahuan kepada Morris. Karena kasus penipuan tersebut, Morris dirugikan sebesar 45 miliar rupiah dan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Akibat dari kasus penipuan yang dilakukan aktor senior ini, Jeremy Thomas ditetapkan sebagai tersangka di Bali pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2019, kasusnya dilimpahkan ke Polda Metro Jaya, dan Jeremy menjadi tahanan kota Jakarta pada 2019. Nah, buat Om Jeremy, lain kali harus jujur ya, biar nggak berurusan lagi dengan Pak Polisi. Angela Lee. Angela Lee merupakan salah satu artis yang pernah terlilit banyak hutang, bahkan sampai miliaran rupiah. Hal itu pula yang membuatnya harus merasakan dinginnya udara Hotel Prodeo beberapa waktu lalu atas kasus penipuan dan penggelapan tas mewah sampai 26 miliar rupiah. Karena hutang yang mencapai puluhan miliar, Angela Lee bahkan sempat merasa frustasi. Bahkan suaminya saat itu sempat mengajaknya bunuh diri dengan anaknya. Hal itu bertujuan agar mereka tidak lagi merasakan hutang yang banyak kala itu. Buset, sampai segitunya ya? Untung aja nggak bunuh diri. Hingga akhirnya ia bertemu dengan salah satu pengacara yang akhirnya membantu dirinya menyelesaikan kasusnya secara bertahap. Kini kehidupan Angela Lee perlahan tapi pasti sudah mulai membaik. Setelah akhirnya bercerai dengan sang suami, Angela Lee menata kembali hidupnya. Setelah terlilit hutang miliaran, masuk penjara, akhirnya ia mendapatkan kembali kehidupan manisnya setelah menikah dengan pengusaha kaya raya bernama Alexander. Percayalah, pelangi akan hadir setelah mendung dan hujan. Semoga bahagia selalu ya Mbak Angela. Kevin Aprilio. Sukses sebagai produser musik tak lantas membuat Kevin Aprilio bebas dari hutang. Kenyataannya di pertengahan tahun 2019, putra musisi kondang ADMS dan Memes ini mengaku pernah memiliki hutang sampai 17 miliar rupiah. Kevin mengungkapkan hutangnya itu berawal saat investasi forex yang ia jalani gagal. Saking peliknya permasalahan hutang yang dihadapinya, membuat Kevin sempat ingin bunuh diri. Beruntung masih banyak orang-orang di sekitarnya yang menguatkannya. Perlahan tapi pasti, Kevin mencoba membayar hutangnya dengan melakukan berbagai cara. Mulai dari ikut bisnis MLM, sampai jual beli bisnis rumah dengan aset pribadi dilakoninya tanpa bantuan kedua orang tuanya. Wah, Kevin hebat banget ya. Sampai akhirnya Kevin berhasil melunasi hutangnya dalam kurun waktu 3 bulan. Kini ia pun mulai menata kembali kehidupannya bersama Vichy Melanie yang ia nikahi pada 25 Oktober 2020.
Dialah sosok kekasih yang menemaninya menghadapi tuntutan hutang yang membelitnya. Hutang lunas, dapat istri idaman pula. Lenggang terus ya Kevin dan Vici. Farhad Abbas. Pengacara kondang plus kontroversial, Farhad Abbas juga pernah terlilit hutang. Dikabarkan mantan suami Nia Daniati ini terlilit hutang sekitar 7 miliar rupiah kepada sejawatnya, yakni Elza Sarif. Saat masih menyandang status suami istri, Farhad terpaksa berhutang ke Elza Sarif karena dirinya membutuhkan uang untuk beberapa keperluan. Keperluan yang dimaksud adalah membeli mobil, membeli apartemen, dan mengurus kasus. Setelah dipinjamkan, ternyata Farhad malah tidak segera mengembalikan uang tersebut. Ironisnya, Farhad justru membantah telah meminjam uang ke Elza Sarif dan melimpahkan hutang tersebut kepada Nia Daniati. Lah, kok gitu sih? Yang ngutang situ, kok yang bayar orang lain? Piye toh, Mas? Jonas Rivano. Aktor tampan suami Asmiranda ini juga termasuk dalam deretan artis yang memiliki hutang hingga miliaran rupiah. Dari rumor yang beredar, Jonas dan Asmiranda harus rela kehilangan sejumlah asetnya untuk membayar hutang tersebut. Jonas diduga memiliki hutang miliaran rupiah pada lembaga pembiayaan setelah melakukan pembelian Harley Davidson. Namun kasus ini sekarang telah berlalu. Kehidupan Jonas dan Asmiranda pun berangsur pulih, apalagi setelah memiliki buah hati. Delon Thamrin. Jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol, Delon Thamrin juga pernah berada di titik bawah karena terlilit masalah hutang. Tidak tanggung-tanggung, utang Delon sampai berkisar miliaran rupiah. Nominal hutang tersebut diketahui karena kebiasaan Delon bermain judi online yang sempat dilakoninya dulu. Utang-utang dengan jumlah yang tak sedikit itu bahkan ditanggung oleh Yeslyn Wang, istrinya saat itu. Oleh karena itu, Yeslyn Wang memilih untuk berpisah dengan Delon daripada ia harus menanggung semua hutang suaminya. Terlebih hutangnya mencapai miliaran rupiah. Tuh guys, jangan sampai deh kalian ketagihan judi online. Udah haram, menang juga belum tentu kan? Jangan sampai kayak Koko Delon ya. Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo juga pernah terlilit hutang, bahkan diancam akan dilaporkan ke polisi. Di mana Vicky dikabarkan berhutang kepada sang mantan istri, Vivi Haris, sebesar 1 miliar rupiah. Namun mantan suami Angel Elga ini tak kunjung melunasi hutangnya. Merasa dirugikan, Vivi pun mengancam Vicky akan melaporkannya ke polisi jika tidak segera melunasinya. Namun bukannya melunasi hutang tersebut, Vicky justru membantah memiliki hutang 1 miliar rupiah pada mantan istrinya itu. Alhasil, Vicky balik melaporkan Vivi Paris atas tuduhan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Lah, ini kok malah saling lapor sih? Nggak bisa diselesaikan secara kekeluargaan apa? Biar aman dan damai. Raffi Ahmad. Jangankan artis sekelas Vicky Prasetyo, artis sekelas Raffi Ahmad aja bahkan pernah terlilit hutang loh. Itu loh waktu Raffi liburan di Lido, Jawa Barat, ingat kan? Nah, liburannya selesai, Raffi sama sekali tidak memiliki uang lantaran tabungannya dibukukan oleh pihak bank. Oleh sebab itu, suami Nagita Slavina tersebut terpaksa mencari pinjaman uang. Setelah pinjam sana-sini, Raffi akhirnya mendapatkan pinjaman 1 miliar rupiah dari sahabatnya, Denny Cagur, tanpa jaminan apapun. Gila, 1 miliar tanpa jaminan. Mimin ngutang 1000-an aja pakai jaminan kali. Ini baru namanya Doril sahabat. Beruntung, hutang itu bisa dibayar oleh Raffi, ya meskipun telat beberapa bulan sih. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah mereka ya. Dan ingat, kalau punya hutang harus dibayar ya. Thank you, update lovers.